sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kalau ada sampah tolong diambil, kalau ada yang kosong tolong maju, kalau ada buku selain buku Al-Quran hadis tolong dimasukkan ke dalam tas masing-masing, agar pembelajaran kita pada kali ini berlangsung dengan fokus dan nyaman. Oke, sudah ya? Selanjutnya Ibu akan kelas di sini siapa? Wahyu. Saya, Bu. Oke, Wahyu, Ibu minta tolong pimpin teman-temannya membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Fadri Hasnah, Hadiro. Mawadah, Hadiro. Cinta Surya, Hadiro. Oke, masuk semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ibu akan memberikan sedikit motivasi. Mungkin anak-anak ada sebagian yang sudah mendengar, yaitu berbunyi asobru kasibri murun imadal qati. Kesabaran itu bagaikan buah sibri, murun imadal qati, rasanya pahit. Lakin awal bahu, akan tapi hasil yang didapatkannya ahla minal asali, itu lebih manis daripada madu. Selanjutnya mungkin itu motivasi dari saya ya. Jadi kita harus berpikir positif dan sabar, karena dengan bersabar maka hasil yang akan didapatkannya lebih manis daripada madu. Selanjutnya Ibu akan bertanya, apa sih itu berpikir positif? Coba kalau ada kamu pahami tentang berpikir positif apa? Berpikir positif adalah sesuatu. Oke, berpikir positif itu husnuzon, artinya kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Coba anak, menurut kamu yang kamu ketahui sabar itu apa? Yaitu ujian dan cobaan. Ya. Coba Wahyu, apa itu ujian menurut kamu? Amalan, Bu. Ya. Situasi yang dihadapi oleh setiap manusia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian. Yang kedua, siswa dapat melafalkan ayat tentang berpikir positif dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Yang ketiga, siswa dapat mengamalkan sikap sabar, husnuzon, dan optimis pada saat mendapatkan ujian dan cobaan. Nah, selanjutnya ini ada 3 gambar. Ibu minta kalian memperhatikan gambar di depan lalu memberikan sedikit komentar. Coba yang kamu lihat, Intan, gambar depan gambar apa aja? Banjir, Bu. Ya, terus ada apa lagi? Longsor, ya, sama angin beliung. Oke, ternyata setelah kita mengamati gambar-gambar di depan, ternyata banyak sekali yang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita seringkali mensyukurinya. Dengan melihat gambar-gambar di depan, maka kita dapat bersyukur karena Allah telah memberikan kita perlindungan, nikmat, dan kita tidak merasakan apa-apa yang saudara kita rasakan ya. Selanjutnya itu pengertian berpikir positif. Coba tolong Hasna tolong dibacakan berpikir positif. Berpikir positif adalah cara pandang yang optimis terhadap situasi di mana seseorang mencari solusi dan melihat hal-hal baik dalam setiap keadaan. Oke, berpikir positif. Jadi berpikir positif itu kita harus berhusnuzon. Mungkin Allah memberikan kita ujian, memberikan cobaan karena Allah percaya sama kita kalau kita ini mampu melewati itu semua.
sabar. Sabar berarti menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai dalam mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan cobaan, maka kita harus bersabar. Selanjutnya ujian. Coba Intan tolong lihat ujian. Ujian yaitu situasi yang Allah berikan kepada seorang untuk menguji iman, ketabahan, dan kesabaran seseorang. Ya, jadi setiap individu, setiap manusia pasti memiliki cobaan. Ya, nggak ada kan orang yang hidupnya cuma lurus saja, pasti ada ujian yang mereka hadapi. Selanjutnya ada fungsi ujian. Fungsi ujian yang pertama itu kalian catat ya kalau perlu. Yang pertama ada ujian dan cobaan itu dapat menggugurkan dosa. Artinya apa? Contohnya seperti ini. Ketika kita sakit, kalau kita menahan rasa sakit itu, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua ada ujian atau cobaan itu mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan Allah. Ketika seorang mempunyai jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, maka orang-orang yang diberi itu pasti kan akan lupa sama siapa, sama Sang Pencipta. Maka Allah beri ujian agar mereka kembali ke jalan Allah. Yang ketiga ada ujian atau cobaan itu mengangkat derajat seseorang. Jadi akan ada pada masa setiap hamba merasakan kesulitan dari ujung kepala hingga ujung kaki, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai tujuan yang belum pernah diraih. Positif dan sabar dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Coba Kaila tolong dibacakan ayatnya. Enggak ada. Karena Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan menyiksa kamu dengan ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, nyawa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang ketika ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepadanya lah kami dikembalikan. Atas menerangkan nikmat dan rahmat Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. terima kasih. Nah, di dalam surat ini di ayat pertama itu sungguhnya kami akan menguji dari rasa ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, nyawa dan buah-buahan. Itu termasuk ke dalam bentuk-bentuk ujian. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk ujian. Yang pertama itu ada al-khawf. Siapa yang tahu artinya al-khawf? Al-khawf. Gak ada yang tahu. Jadi ibu beri contoh ya. Al-khawf itu misalnya anak kecil merasa al-khawf ketika melihat setan. Maka al-khawf artinya Takut. takut. Benar. Arju itu artinya ada yang tahu arju? Berharap. Kelaparan, benar sekali. Yang ketiga naksim amwal. Ini ada dua kata ya, naksim dan amwal. Naksim itu artinya kurang, amwal itu apa? Ada yang tahu? Amwal harta. Jadi kekurangan harta. Yang keempat al-anfus. Kita al-anfus artinya jiwa. Yang kelima asamarat. Asamarat itu ada pisang, apel, buah-buahan. Jadi bentuk-bentuk ujian itu ada 5. Ada
Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekarang Ibu minta kalian dibentuk menjadi 2 kelompok lalu mendiskusikan. Nanti Ibu berikan tugasnya lalu kalian diskusikan ya bersama kelompok. Ya Bu. Ayo didiskusikan. Ya Bu. Mungkin cukup ya waktu diskusinya. Coba Ibu minta satu dari kalian mempresentasikan hasil diskusi. Dibantu aja. Jadi ayat ini menekankan bahwa dalam hidup setiap orang akan menghadapi ujian dan cobaan yang tidak dapat dihindari. Allah menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Bahkan seseorang yang mengaku sebagai orang yang beriman belum tentu benar-benar memilikinya. Karena kebenaran iman dan ketulusan hati hanya diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, ujian dan cobaan dalam hidup adalah keniscayaan dan kesabaran serta ketaatan kepada Allah merupakan kunci untuk menghadapinya dengan baik. Ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam penilaian atau kesombongan terhadap diri sendiri atau orang lain, karena hanya Allah yang mengetahui kebenaran sesungguhnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Gak ada Ada, Bu. Bu. Oke, kalau nggak ada, Ibu minta coba berikan kesimpulan. Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya. Kesimpulannya, jadi berpikir positif itu adalah cara pandang yang baik terhadap suatu masalah. Lalu sabar itu adalah kemampuan menahan diri, dan ujian adalah situasi yang dihadapi seseorang. Lalu fungsi ujian itu tuh ada 3. Yang pertama dapat menggugurkan dosa, yang kedua mengingatkan agar kembali ke jalan Allah, dan yang terakhir mengangkat derajat seseorang. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita semua ini dalam menghadapi situasi, menghadapi segala hal itu harus tetap berpikir positif dan sabar. Selanjutnya, coba Ibu akan mengetes ya. Apa sih itu berpikir positif? Berpikir positif adalah sikap positif atau husnuzon ya. Selanjutnya, apa itu sabar? Kemampuan menahan diri. Ya. Apa itu ujian? Situasi yang dihadapi seseorang. Oke, Ibu akan memberikan tugas yaitu melaporkan ayat Al-Quran tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Jadi kalian boleh pilih tuh ayat Al-Qurannya tentang berpikir positif dan sabar. Kalau kalian hafalkan di kantong saya ya, saya tunggu sampai jam 3 sore, oke? Iya, Bu. Untuk selanjutnya kita akan membahas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua ini menjadi manusia yang selalu berpikir positif dan sabar. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.